record dulu. Ya. Ya. Jadi kalau lihat yang di sini, kemarin sudah kita kerjakan ya. Kalau yang nomor 1 ini gampang ya, tidak ada jebakan ya. Ini kita hanya menandai saja. Kalau cara cepatnya kemarin sudah saya ajari ngitung volumenya, ini volume dulu ya. Itu kan mesti gini. Di atas tuh ada 3 angka, bawah pasti 2. Nah, di sini yang kita ambil adalah yang ada tanda siku-siku. Ya. Yang ada tanda siku-sikunya. Di sini sudah ada tanda siku-siku. Dan ini hanya ada 3 angka, berarti gampang. Ya sudah, 16, 12, 30. Selesai ya untuk yang ini. Yang tipe nomor 1. Tipe nomor 2. Ya, bentar. Kalau tipe nomor 2 ini, nah, sedikit menjebak. Ya. Kebanyakan anak ngambilnya ini nanti 50 30. Ini anak yang tidak teliti. Padahal yang harus diambil adalah yang ada tanda siku. Berarti 30-nya ya benar. Tapi 50-nya tidak. Jangan diambil. Yang diambil yang ada tanda siku-siku 30 dan yang di sini. Di sini berapa sih? Lihat atas. Itu ada angka 40. Nah. Terus tinggi dari prisma ini sendiri yaitu 60. Tinggal dicoret-coret yang 40 bagi 2 atau yang 30 bagi 2 terus dikalikan selesai. Ini saya hanya menunjukkan perbedaannya. Tolong diingat-ingat. Ya. Terus kalau yang tipe nomor 3, ini jebakan tidak? Ini jebakan atau tidak ini? Nomor 3 ini. Ini biasanya anak juga terjebak ini, ngambil yang 10 sama yang 13. Salah ya. Yang ada tanda siku-siku, ini kan jelas tanda siku-siku. Nah, berarti 10 tetap betul, 10-nya. Tapi bukan 13, 13 salah. Tapi yang diambil yang ini, karena yang siku-siku yang 10 dengan yang garis putus-putus ini, garis tegaknya. Loh kok ini enggak ada angkanya? Lihat ke belakang, dia angkanya 12. Oh ini 12. Sini 20. Nah, sudah bisa membedakan ya? Mana ini yang kebanyakan salah ngambil alas dan tinggi segitiganya pada segitiga. Itu yang sering salah. Jadi soalnya gampang. Ini tipe soal yang di ujian kayak gini aja nanti. Ya. Nah, kalau untuk pengembangan kemarin sudah tak sebutkan ada namanya pakai Pitagoras. Coba ini. Ada yang bisa enggak ini? Nomor 4 coba dihitung atau difikirkan sebentar. Untuk ngecek atau ngetes saja. Barangkali sudah ada yang diajari Pitagoras. Angkanya gampang sederhana ya. Bagaimana? Sudah dicoba? Ada yang ketemu? Gimana? Sudah ada yang ketemu? Kuinsa, Mumtazah sudah ketemu? Belum? Rafa? Rafa ada nggak ini? Nah, Rafa? Belum dinyalakan videonya? Rafa, Hesen, Rendra, Nabila Putri, ya, udah gabung, belum dinyalakan. Rafa sudah ketemu belum? Bentar Pak, masih ragu.
Oh, enggak apa-apa. Kalau udah ketemu, sebutin aja angkanya. Nanti kan kalau salah tinggal dibetulkan. Queen Safira, ketemu? Belum. Jadi kalau ini yang belum paham, pasti akan diambil gini kan? Pasti akan diambil tiga-tiganya. 6, 10, 18. Ya kan? Pasti begini. Saya, Pak. Ini jelas salah karena 10 tidak, di sini nggak ada tanda siku-siku dengan 6. 10-nya yang salah. Ya, Rafa berapa jawabanmu? Tak skip dulu. 6 kali 8 kali 18. 6, Belum mati, Pak. 8. 18. Gini. Saya belum Dapatnya lah. Dapatnya 8 dari mana, Rafa? dari yang Pitagoras. Kamu udah diajari Pitagoras? Diajari sama kakak. Oh ya. Pakai rumusnya atau pakai yang triple Pitagoras? Ya? Pakai yang rumus. Pakai rumus. Berarti kalau pakai rumus, kamu nyarinya nanti kan 10 kuadrat ditambah 6 kuadrat, dikurangi, maaf, kurangi 6 kuadrat terus diakar pangkat 2 gitu. Tadi kamu ya? Ya, Rafa? Halo, Rafa? Betul, Pak, gini tadi. 10 kuadrat itu kan 100. 100 dikurangi 6 kuadrat 36. Berarti 64. 64 itu di akar kuadrat adalah 8. Karena 8 kuadrat 64. Betul ini 8 ya. Di sini harusnya 8. Caranya mencari dengan Pitagoras. Ya. Ini tinggal ngitung aja ya. Baik. Sedikit tak jelaskan yang Pitagoras. Di sini. Di sini. Nah, jadi Pitagoras ini berlaku pada segitiga siku-siku, ya. Berlaku pada segitiga siku-siku. Pada segitiga siku-siku, perhatikan, misal kita beri nama sisinya A, B, dan C ya. Nah, perhatikan di sini, perhatikan baik-baik. Nah, ini termasuk pengembangan ya, pengayaan di materi K13 ya. Ini tanda siku-sikunya di sini. Ya. A dan B, sisi A dan B dinamakan sisi siku-siku. Sisi siku-siku. Ya. A dan B itu adalah sisi siku-siku. C disebut apa? Sisi C disebut sisi miring, itu kan miring. Ya. Sekaligus merupakan sisi yang terpanjang. Ya. A dan B sisi siku-siku jelas karena dia ada tanda siku-sikunya. Ya. Tapi kalau C itu disebut sisi miring atau sisi yang terpanjang. Di sini berlaku rumus A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Nah, sebagai contoh di soal tadi, perhatikan. Ini ada tanda siku-siku. Maaf, nih. Ini 6, ini 10 ya. Nah, ini berapa di sini? Di sini nggak tahu. Nah, jadi kita misalkan ini yang B ya, kalau kita samakan dengan yang digambar sebelah kanan, perhatikan gambar sebelah kanan dan sebelah kiri. Berarti yang sebelah kanan ini B kuadrat. Tulis saja B kuadrat. Terus A-nya 6. A-nya 6, 6 kuadrat 36. Sama dengan C kuadrat. C-nya yang miring ini 10, 10 kuadrat. 10 kuadrat itu 100. Kita nyari B-nya. B kuadrat sama dengan 100 dikurangi 36. Sama dengan 64. Berarti B-nya adalah akar kuadrat dari 64.
B sama dengan 8. Nah, di sini berarti isinya adalah angka 8. Panjang ya prosesnya ya. Prosesnya panjang. Ya, prosesnya panjang. Nah, biar nggak panjang bagaimana? Nah, itu langkahnya ya. Itu langkahnya. Nggak usah. Nah, biar gampang, perhatikan. Kita pakai namanya triple Pythagoras. Kalau yang ini tadi, yang C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat, atau A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat, itu namanya rumus. Ya. Kalau diketahui A dan B bisa nyari C. Diketahui C dan A bisa nyari B. Ya. Nah, biar gampang, sekarang saya ajari namanya triple Pythagoras atau tigaan Pythagoras. Tigaan Pythagoras itu yang kayak apa sih? Ya, yang dihafalkan saja tigaan Pythagoras itu. Bentar. Nah, tak ubah dulu gambarnya. Ini enggak usah ini. Nah, untuk triple Pythagoras itu dihafalkan saja ya. Dihafalkan saja. Sebentar. Baik, perhatikan dua gambar di slide ini. Ya. Perhatikan dua gambar di slide ini. Ini hafalkan ya. Hafalkan dua ini, walaupun banyak, triple Pythagoras itu banyak sekali, tapi yang keluar di soal terutama untuk SD paling dua ini. Nih 3, 4, 5, siku-sikunya di sini. 3, 4, 5. Kalau soal tadi 6, 8, 10 ya. Nah, 10-nya pasti yang sisi miring toh, ya kan? Nah, sekarang begini, 6-nya di mana? 6-nya yang bisa 6 itu bisa dibagi 3 apa bisa dibagi 4? 6 itu bisa dibagi 3 apa bisa dibagi 4? Bagi 3 ya, berarti 6-nya di sini. Nah, di sini nanti 8. Dapatnya 8 bagaimana dengan cara triple Pythagoras ini? Perhatikan, kamu harus membentuk seperti ini. Nah, yang paling dilihat adalah sisi miringnya. Sisi miringnya kan 10, ya, sisi yang terpanjang. Disamakan dengan diidentikan ya istilahnya. Nah, ini adalah anggap dua gambar yang sebangun. Gambar saya yang di kanan kurang tepat ya, tapi anggap aja dia lebih besar itu ya. 5 supaya jadi 10 kali berapa? 5 supaya jadi 10 kan kali 2. 3 supaya jadi 6 kali 2 juga. Nah, berarti 4 di sini harus dikalikan 2 juga. 4 kali 2, 8. Nah, ini lebih cepat kan? Lebih cepat pakai cara ini, triple Pythagoras. Ya. Nah, paham nggak ini? Nah, paham ya? Nah, contoh lain, misalkan gambar agak gede. Kita pakai isi miring aja udah tahu. Yang penting isi miringnya ketahuan. Misalkan di sini 25. Ya, kemudian di sini 15.
Sisi yang bawah berapa ini? Sisi tegak yang atas 15, sisi yang miring 25. 5 supaya jadi 25 kali berapa? Kali 5. Berarti 3, apakah benar 3 kali 5, 15? Benar. Nah, berarti yang bawah ini ya tinggal 4 kali 5. Berapa? 20. 20. Ya. Nah, jadi ketika nanti pas ngitung prisma segitiga volumenya yang diambil 15 dan 20. Bukan 15 dan 25. Tadi kan 20-nya belum ada. Nah, itu cara mencari Pitagoras dengan triple Pitagoras. Jadi ada dua cara, dengan rumus Pitagoras maupun dengan triple Pitagoras. Lebih cepat yang ini ya. Lebih cepat yang ini dengan catatan memang di SD soalnya seringnya yang angka-angka kelipatan dari 3, 4, 5 dan 5, 12, 13. Yang atas coba, yang atas sekarang. Yang atas. Mama di sini. Nah, berapa ini yang sisi yang satunya? Sisi siku-siku yang tegak. Hubungkan, terutama yang si miring dulu. Ya, hubungkan. Berarti ini nanti 5 kali berapa? Ya. Jawab salah satu. Sudah tak ajari. Harus bisa jawab salah satu. Saya Pak, Ya, siapa? Anggeni. Ya, berapa? Itu yang 5 itu 15. Ini dikalikan berapa? 3. Kalikan 3. Karena 13 kan kali 3 ini. 12 kali 3 juga. Berarti 5 juga harus kali 3. 15. Gitu ya. Jadi kalau belum ada sisi siku-sikunya, salah satunya belum tertulis, memang harus pakai Pitagoras. Baik, ada yang mau bertanya dulu? Cukup ya? Oke, cukup. Baik, kalau sudah cukup, kita anggap sudah selesai untuk yang masalah volume prisma segitiga. Hati-hati, ini jebakan. Anak yang tidak paham langsung 10, 6, 18. Bagi 2, salah. Harus nyari yang sisi siku-sikunya. Sekarang kita lanjut ke tabung ya. Sekarang kita lanjut ke tabung. Barang-barang yang di sekitar kita bentuknya seperti tabung banyak sekali. Celengan kamu ya. Di rumah punya celengan kayak gini? Selain celengan dari lazismu ya, itu diisi loh ya. Celengan dari lazismu jangan lupa diisi sebagai bentuk apa namanya, kepedulian kita terhadap terutama masyarakat yang kekurangan. Nanti itu akan disalurkan kepada yang berhak, terkhusus kepada Muhammadiyah ya. Nanti sudah punya jalur-jalurnya. Silakan untuk yang kenceleng lazismu, bentuknya juga tabung ya itu. Nah, itu diisi nanti kalau pas pengumpulan modul atau pengumpulan rapot, pengambilan rapot, silahkan dikumpulkan, nanti akan diambil oleh petugas dari lazismu dan disalurkan. Insya Allah berkah, bermanfaat juga buat kamu. Orang yang infak itu tidak ada ruginya. Orang yang sedekah tidak ada ruginya. Pasti akan senantiasa beruntung. Nah, ini bentuknya tabung. Ada drum, celengan, paling banyak celengan ya. Ini apa nih, botol minuman kayak Fanta ya atau Sprite. Ini botol spray parfum minyak wangi. Ini gula Jawa ya. Banyak sekali ini tabung. Nama lain tabung apa? Ada yang tahu? Tabung itu punya nama lain. Apa namanya? Silinder. Ya, silinder. Sehingga kalau misalkan ada mobil ya, coba nanti kamu tanya ayahmu yang ada mobil di rumah. Ini mobilnya ini cc-nya berapa, berapa silinder. Nah, mesinnya tuh berapa silinder.
Misalnya kalau Xenia 1300 cc, yaitu silindernya 1300 cc. Nah, kapasitasnya, silakan ditanyakan nanti ya. Nah, ini botol ya Pak, kaleng ya. Paling laris terutama ini mau mendekati Idul Fitri ya. Mau puasa Idul Fitri ya, ini kadang-kadang ada jebakannya. Kalengnya wafer, isinya di dalam ternyata peyek. Bisa jadi ya. Baik. Tabung ini adalah bentuk istimewa daripada prisma ya. Kemarin sudah kita bahas. Prisma itu alas dan atasnya sama. Makanya balok ataupun kubus itu bisa kita sebut dengan prisma. Ya, balok ini kita sebut dengan prisma segi 4. Kubus kita sebut dengan nama prisma segi 4 ya. Nah, kubus itu nama lain dari balok. Balok itu nama lain atau nama khusus daripada prisma segi 4. Kalau alasnya segitiga, atasnya segitiga, nah, baru saja kita pelajari dan minggu yang lalu disebut dengan prisma segitiga atau prisma tegak segitiga. Nah, kalau alasnya lingkaran ini namanya khusus yaitu tabung atau silinder. Karena berhubungan dengan lingkaran ya ada rumus luas lingkaran ya. Pi kali R atau pi R kuadrat ya. Ini kalau unsurnya ya, sisi, rusuk, titik, sudut. Kemarin sudah. Luas tabung nanti belakangan. Nah, di sini luas tabung ya. Tapi kita akan bahas pada kesempatan yang akan datang ya. Nah, di sini volume tabung sudah kita sebutkan, di modul juga ditulis. Ya. Rumusnya adalah kalau semua rumus umum bangun prisma itu luas alas kali tinggi. Kecuali kalau yang lancip disebut limas itu luas alas kali tinggi dibagi 3. Sudah itu diingat-ingatnya itu. Ya, yang punya rumus khusus adalah bola. Nah, bola. Tapi kalau yang ini tabung berarti luas alas kali tinggi, dia bagian dari prisma. Nah, karena alasnya lingkaran, luas lingkaran kali tinggi. Pi R kuadrat kali T. Atau kalau di rumus saya di modul Pi R T. Ya. Cara ngapal gini parut. Ya. Parut, R double. Pi R T. Ya. Udah, yang setelah itu tinggal ngitung aja. Ini enggak ada kesulitan harusnya ya. Tidak ada yang sulit ya. Oke, saya beri contoh satu. Ya. Saya beri contoh satu. Tentukan volumenya. Ya. Tentukan volume berikut, tabung berikut. Langkah pertama adalah tentukan jari-jari. Yang sering salah kalau anak tergesa-gesa mengerjakan, itu jari-jari sama diameter sering terbalik. Ya. Jari-jari sama diameter sering terbalik. Berapa jari-jarinya ini? Fahri, berapa jarinya? Jari-jarinya Fahri. Jari-jari tabung ini berapa? Delapan, Pak. Betul 28. Yang lain silakan ditanggapi. 14. 14. Kalau 28 ini namanya apa? Diameter. Diameter lah. Jangan terkecoh ya. Jangan terkecoh. Harus pelan-pelan dan hati-hati. 28 tuh garis semuanya ini. Garis semuanya. Garis tengah semuanya. Sehingga namanya diameter lah.
Kita kalau volume pakai jari-jari saja ya. Karena ini berkaitan dengan luas lingkaran pakai jari-jari saja. Berarti 28 dibagi 2, 14. Dah. Kita langsung hitung volumenya. Karena 14 bisa dibagi 7 ya, pakai pi 22/7 pi. R-nya ditulis 2 kali, 14 kali 14. Ini sudah pi RR kurang T, T-nya tinggi tabung. Nih tingginya 21, tinggal dihitung. Misalnya yang tak coret yang ini aja yang 21. Bagi 71, 21 bagi 7, 3. Coba sekarang dihitung. Yang hitung kamu aja, ayo dihitung. 22 kali 14 kali 14 kali 3, silakan. Gak ketemu, Pak. Sudah ketemu? 12.000. Berapa jawabannya? Silakan yang sudah ketemu. 12.936. Coba diulangi. Berapa? 12.936. 11.936. Sudah tak tulis. Betul seperti ini? 12, Pak. Betul. 12.000, Pak. 12.000. Iya, 12.936. Gini benar. Ya, Pak. Adakah yang berbeda? Ya, betul ya. Tinggal mengalihkan saja harus benar ya. Jadi soal di volume, bab volume bangun ruang, kemudian luas permukaan bangun ruang ini tidak sulit. Yang penting sabar dalam menghitung dan teliti dalam menghitung. Dah, ini gampang. Terus dulu. Ini kita cek. Nah, betul ya. Nih, kerjakan. Ini 20. Nah, ini dicoba dulu. Saya mau tanya dulu, R-nya berapa ini? Bangun ini. Bangun tabung ini R-nya berapa? Silakan dijawab. Di sini ada angka 21. 10,5, Pak. 10,5. Terus kamu pakai pi yang mana? 0,14. Nah, saran saya, perhatikan ya, biasanya kalau soalnya itu 21 kan bisa dibagi 7 ya. Karena ini meskipun ini diameter, karena bisa dibagi 7, maka R-nya ubahlah 21/2. Tidak usah dijadikan 10,5, walaupun boleh. Sebab nanti kalau pakai 3,14, R-nya 10,5, ngitungnya lama, hasilnya juga ada selisih. Maka di sini saya pakai atau perintahnya di soal pi-nya 22/7. R-nya tulis 21/2. Oke, tak tulis dulu aja. Pi-nya tetap 22/7. R-nya 21/2. Ditulis 2 kali. Kali tinggi tabung berapa itu? Jelas 30. Nah, wes, sederhana kan? Lanjutkan kamu yang menghitung. Tak ajari nyorek. 7 dengan 21 dicoret. 7 dibagi 7, 1. 21 dibagi 7, 3. Ya. Kemudian 2 dengan 22 dibagi 2, 1 dibagi 2, 22 dibagi 2, 11.
2 dengan 30 bagi 2, 1, 30 dibagi 2, 15. Nah, sekarang tinggal kami hitung 11 kali 3 kali 21 kali 15. Yes. Sederhanakan dulu, baru dihitung. Belas kali 21. Ya. Kali 21 kali 30. Kali Apa yang sudah 30. ketemu? Ah, Ada yang bisa ketemu? saya, Pak. Berapa? Sebutkan jawabannya. Hilal. Ya, Hilal itu. Tobi. Ya, Tobi. Coba berapa Tobi? 10.790. Ya, kurang dengar. Ulangi. 10.790. 10.000. 20.000. 20.000. Ya, Pak. 20.000 apa 10.000? 10.395, Pak. 10.395 gini. 20.000, Pak. 20. Ini. Iki Tobi jawab semene. Hilal Beda, Hilal Pak. berapa jawaban? Hilal berapa jawabanmu? 10.595. Ah, beda meneh iki. Siapa lagi? Yang lain? Saya, Pak, saya. Siapa? Sebutin nama. Anggeni, Pak. Oke, yang ini berapa? 10.395. Nah, siapa yang benar, siapa yang salah atau salah semua? Coba yang lain dicek lagi jawaban-jawaban ini. Sudah ada 3 jawaban. Sudah ada 3 jawaban. Kalau ngecek benar salahnya ya, dibulatkan aja kalau saya. Misalkan 10 kali 20 itu 200. 200 kali 15. Ya. 200, 15 kali 2 aja 30. 200, 2 kali 3. Itu artinya mendekati 10 ribuan. Enggak nyampe 20 ribu ini. Ya. Ya. Oke, kita lihat perkaliannya yang benar yang mana nanti dicek ulang. Nah, yang betul adalah 10.395. Ya, nanti dicek ulang. Untuk perkalian itu memang harus diulang-ulang juga ini. Kayak menghafal tadi, menghafal Quran. Nah, perlu diulangi. Bisa jadi pas mengalihkan atau pas menjumlah atau pas mengurang itu jadi salah. Lanjut. Nah, soal cerita. Sekarang soal cerita. Biasanya soal cerita itu ya nggak ada gambarnya, tapi ini ada ilustrasinya. Nah, bagian dalam sebuah pipa paralon, jari-jarinya 21 cm. Panjangnya 6 meter, berisi air penuh. Berapakah volumenya? Ini sudah satuan berbeda. Coba dihitung dulu. Saya beri waktu 2 menit. Hati-hati, satuannya beda, ini harus kamu samakan dulu. Kuncinya adalah menyamakan satuan dulu. Untuk ini satuannya bebas ya, tapi kamu harus samakan dulu. Lebih mudah ke satuan yang bawah, ke cm. Ubah dulu ke cm. Ini loh, satuannya ini berbeda. 21-nya cm. Ini 6 meter. Jadi jari-jarinya di sini. Jari-jarinya 21 cm. Kecil. Ya. Kemudian tinggi tabung tuh yang panjang pralon ini. Yaitu 6 meter.
Itu sudah jari-jari sudah mudah. Ketemu Pak. Ya, sebutin nama, jawabannya berapa? Berapa jawabannya? Kalau yang 8.316 Pak. Berapa? 8.316. 4.316. Satuannya apa ini? 8.000 Pak. 8.316. Satuannya apa? Meter. Meter pangkat 3 no. Kan volume. Nah, coba yang lain. Ini bener apa salah nih? Kok akeh men? Kan ini kamu jadikan meter. Padahal kan jari-jarinya aja kecil tuh. Silakan dicek yang lain. Nah, ini hati-hati soal cerita. Ini sifatnya memang penalaran. Penalaran pertama adalah pada satuan. Paling sering ini satuannya. Ini kalau ngitungnya nggak terlalu sulit. Silakan yang lain, jawabannya berbeda. Seksi Pak. Ya. Kalau Berapa? meter Pak. Hah? 0,8316 Pak. 8 0,8316. 0,8316. Satuannya meter. Ya, meter pangkat 3. Ya. Tak tampung dulu. Nah. Nah, ini boleh satuannya boleh macam-macam karena tidak ada perintah harus satuan apa. Nah, biasanya ada perintahnya. Azza Dinar sudah ketemu? Maisa, ketemu belum? Belum. Baik, tak bahas we. 2/7. Ini tak jadikan sentimeter saja biar gampang. Kali jari-jari 21 kali 21. 6 meter itu kita ubah ke sentimeter. 600 cm. Ya. Berarti ini kali 600. Ini angkanya sudah tepat, cuman satuan aja. Ini volume. Ini kalau dihitung, nanti hasilnya adalah 831.600. Satuannya cm pangkat 3 atau sentimeter kubik. Gini aja boleh ya. Satuan sentimeter kubik itu sama aja dengan satuan apa? cc. cc kan singkatan sentimeter kubik. Kemudian mililiter. Ya, mililiter. Gini aja dah boleh. Kalau misalkan dijadikan liter, ini geser ke kiri 3. 1, 2, 3. Oh, berarti 831,6 liter. Ya. Liter itu sama aja dm desimeter pangkat 3. Kalau dijadikan meter, ya tinggal geser kiri 3 lagi. 1, 2, 3. 0,8316 meter pangkat 3. Ya. Ini benar tadi yang 0,831 meter pangkat 3 benar. Nah, biasanya kalau soal
di sini satuannya yang standar, yang sering itu liter. Jadi yang jawaban 831,6, 831,6 liter. Tapi yang menjawab ini karena tidak disebutkan satuannya ya boleh aja bebas. Lebih enak yang sentimeter pangkat 3, 831.600. Baik. Tadi hanya keliru dalam satuan. Nah, sekarang nih, berarti pakai 3,14. Dari tadi kita pakai 22/7. Silakan dikerjakan. Sekarang pi-nya 3,14. Pak, ini mencari volume, Pak. Volume, kita masih bahas volume semua. Bukan luas permukaan nanti di berikutnya. Pak, ini mencari volume, Pak. Cari volume. Ya, cari volumenya. Pi RRT, parut. Pi RRT. Ya, udah ketemu? Berapa? 8.792. 8.792. Tampung dulu. Nah, bener enggak nih jawabannya? Silakan. Pakai 3,14. Dan kalau jari-jari 10 itu gampang sekali. Tinggal kali aja. Pak. Ya. Sama atau beda? Ya, Pak. Sama atau berbeda dengan jawaban tadi 8.792? Ya, Pak. Beda. Berapa jawabannya? Ya. 8.800. Kamu pakai pi berapa? 3,14? Halo? 22/7, Pak. Oh ya, tadi saya perintahkan 3,14. Ya sudah, enggak apa-apa. Saya tampung. Baik, langsung dibahas saja. Nah, tadi perintahnya memang pakai 3,14 ya. Ini bisa juga pakai 22/7. Kenapa? Karena tingginya 28. Itu kan bisa dibagi 7. Jadi kalau tabung tingginya 28 ini bisa dibagi 7. Ya. Boleh pakai 22/7. Nah, nanti hasilnya memang berbeda. Lihat, berbeda. Meskipun selisihnya sedikit. Kalau pakai 22/7 hasilnya nanti 8.800. Dan ini yang lebih real. Kalau pakai 3,14 nanti ketemunya yang 8.792. Tapi tadi khusus soal ini saya perintahkan pakai pi 3,14 dulu ya. Baik. Nah, untuk seterusnya perhatikan tingginya saja ya. Perhatikan tingginya saja. Sehingga nanti kalau tinggi ini bisa dibagi 7 pakai 22/7. Kecuali jika soal itu sudah ditentukan. Kecuali kalau soal sudah ditentukan pakai pi yang mana. Pakailah pi yang 22/7. Pakailah pi yang 3,14. Nah, itu harus kamu ikuti kalau sudah ada perintahnya. Baik, semua tak benarkan dulu karena tadi perintah saya hasilnya 3,14. Tidak masalah. Ya. Oke, saya kira untuk pembahasan volume tabung sudah cukup. Ya, jarang ada jebakan kecuali di soal-soal cerita tadi ya. Soal cerita seperti ini, tolong diperhatikan satuannya khususnya. Satuannya biasanya tidak sama. Silakan, ada pertanyaan tidak?